Apa sumber yang menyebabkan peperangan? Pada suatu waktu, Saka, raja para dewa mendatangi Sang Buddha untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan peperangan. Kisah ini tercatat di Sakapanhasutta. Sutta pertanyaan Saka mengenai pertanyaan-pertanyaan Dewa Saka kepada Sang Buddha ketika berdiam di Gua Indasala, di Magadha. Dia menanyakan hal-hal yang menyebabkan atau alasan utama adanya perang. Apakah itu dewa, asura, naga, dan manusia? Semua menginginkan hidup bahagia, hidup yang damai, tanpa permusuhan, tanpa peperangan, tanpa menyakiti yang lainnya. Walaupun punya keinginan seperti itu, mereka tetap menyakiti yang lainnya, hidup dengan permusuhan, dan peperangan. Apa alasannya? Semua orang bahkan termasuk para dewa penghuni alam surgawi menginginkan kedamaian. Mereka ingin memiliki kehidupan yang tenang, bahagia tanpa adanya permusuhan dan peperangan satu sama lain. Walaupun mereka memiliki keinginan perdamaian satu sama lain, mereka tetap hidup dalam permusuhan, dan menyakiti satu sama lain. Sang Buddha mengatakan bahwa sumber dari permusuhan dan peperangan adalah Issamacarya, iri hati dan kekikiran. Tidak senang melihat kesuksesan orang lain, dan tidak senang berbagi perolehan atau status dengan orang lain adalah sumber dari permusuhan, konflik yang menjadi sumber dari peperangan. Apakah itu Isa, atau iri hati? Tidak senang atas kesejahteraan dan status dari orang lain. Dalam Abhidhamma, iri hati atau Isa merupakan salah satu faktor mental tidak bajik yang memiliki akar kebencian. Untuk mengenal lebih jelas mengenai iri hati, sebaiknya dapat melihat dari karakteristik, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekatnya. Dalam bahasa Pali disebut lakhana rasa, pacupatana, padatana. Karakteristik atau tanda-tanda dari iri hati adalah para sampatinang usuyana lakana. Perasaan tidak senang atas keberhasilan orang lain, baik yang telah diperoleh maupun yang akan diperoleh. Fungsi iri hati adalah atewa anabirati rasa, membangkitkan rasa tidak puas atas keberhasilan orang lain. Iri hati terwujud sebagai penolakan, atau keengganan atas keberhasilan orang lain. Dan penyebab langsung dari iri hati adalah para sampati padatana, atau keberhasilan orang lain. Jika dia tidak mendengar atau melihat keberhasilan orang lain, tidak ada penyebab munculnya iri hati. Jika dia melihat keberhasilan atau pencapaian orang lain, muncul iri hati di batinnya. Perasaan tidak senang muncul di dalam batinnya. Dan jika dianalisa, iri hati muncul bersamaan dengan kebencian. Dia mengharapkan kegagalan orang lain. Iri hati merupakan salah satu alasan terjadinya permusuhan, pertikaian, peperangan. Apakah itu macarya? Ini adalah sifat buruk sehubungan dengan barang milik dirinya sendiri. Karakteristik kekikiran adalah menyembunyikan perolehan dan status yang telah dicapai, atau yang akan dicapai dari orang lain. Dia yang memiliki kekikiran dalam batinnya berusaha menutupi keberhasilan sendiri. Fungsi kekikiran adalah tidak sanggup untuk berbagi dengan yang lainnya. Kekikiran diwujudkan dengan sikap menciut, atau pikiran buruk. Dia berusaha mencari cara lain agar tidak berbagi. Dan jika harus berbagi, dia akan memberikan bagian yang sangat kecil dengan enggan. Dan penyebab terdekatnya dari kekikiran adalah keberhasilan diri sendiri. Terdapat 5 jenis macarya, atau kekikiran menurut objeknya. Yang pertama adalah kekikiran atas tempat tinggal, atau awasa, macarya. Yang kedua adalah kekikiran atas teman dan sanak saudara, atau kula, macarya. Yang ketiga adalah kekikiran dalam berbagi perolehan dengan orang lain atau laba, macarya. Yang keempat adalah kekikiran dalam hal menjadi menderita melihat orang lain berpenampilan semenarik dirinya, atau memiliki reputasi yang menyamainya, atau wana, macarya. Yang kelima adalah kekikiran dalam berbagi pengetahuan, atau dhamma, macarya. Jika dia melihat keberhasilannya sendiri, muncul kekikiran di batinnya. Perasaan tidak sanggup untuk berbagi dengan orang lain ini muncul bersamaan dengan kebencian. Dia berusaha menyembunyikan keberhasilannya sendiri, karena tidak ingin berbagi. Kekikiran adalah salah satu sumber dari permusuhan, pertikaian, peperangan. Iri hati muncul karena pertimbangan milik orang lain, sedangkan kekikiran muncul karena pertimbangan diri sendiri. Karena objek pikirannya berbeda,
iri hati dan kekikiran tidak dapat muncul secara bersamaan di momen pikiran yang sama. Di dunia ini, permusuhan, pertikaian, peperangan antara sesama manusia bahkan sesama dewa muncul karena iri hati dan kekikiran yang merupakan dua sumber utama dalam konflik. Faktor-faktor mental tidak bajik ini hanya dapat ditekan dengan konsentrasi, dan dihilangkan selamanya dengan pencapaian jalan dari tingkat kesucian ketiga, yaitu Anagami Maga. Jika iri hati dan kekikiran ini belum dihilangkan sepenuhnya dengan pengetahuan yang tak kembali, keinginan para manusia dan dewa untuk terbebas dari permusuhan, pertikaian, peperangan tidak mungkin terpenuhi. Demikianlah penjelasan Sang Buddha atas pertanyaan Dewa Saka mengenai mengapa para manusia dan dewa hidup dalam kebencian, permusuhan, peperangan dan saling menyakiti, meskipun mereka berkeinginan kuat untuk hidup bahagia, damai, tanpa permusuhan, tanpa peperangan, dan tanpa menyakiti yang lainnya. Semoga semua makhluk hidup dengan damai, bahagia, tanpa permusuhan, dan tanpa peperangan. Terima kasih telah menonton video kami di channel Sundara Bumi. Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.